Bagaimana kondisi rice cooker Beko setelah 1 tahun 5 bulan? Halo semua, kali ini saya akan review kembali rice cooker digital yang dulu 1 tahun 5 bulan yang lalu, kalau nggak salah Desember 2019 saya sudah review ketika pertama kali membeli. Nah, karena banyak yang bertanya ya, bagaimana bang kondisinya sekarang? Bagaimana, apakah masih bagus kondisinya? Masih layakkah sampai sekarang? Ya, untuk itu saya review kembali untuk teman-teman yang sudah subscribe dan sudah komen di review saya sebelumnya, di review yang 1 tahun 5 bulan yang lalu. Baik, seperti inilah kondisinya. Kalau kita lihat sih dari bodinya tidak ada masalah ya, masih bagus, kondisinya masih oke, hanya agak sedikit kotor di bagian sininya karena pemakaian. Ini dari segi bodi ya, masih aman, masih bagus kondisinya, belum ada masalah apa-apa. Kemudian kalau kita lihat ke atas, inilah trouble-nya, masalahnya selama 1 tahun ini di bagian sini. Tapi bagian ini, bagian keluar uapnya ini bukan karena penggunaan, lama-lama penggunaan atau panas dan lain sebagainya menjadi seperti ini, bukan. Tapi karena ini kelalaian saya sendiri, karena ini jatuh saja, pas jatuh akhirnya pecah seperti ini. Kondisi seperti ini pun hasilnya tetap gak masalah, masakannya tetap mateng, waktunya juga cepat juga proses masak nasinya, gak ada masalah, cuma kondisinya aja seperti ini. Kemudian kita lihat di bagian sininya udah mulai agak kotor-kotor ya. Setiap hari digunakan untuk memasak nasi saja, tidak memasak yang lain. Kemudian kita lihat lagi ke bagian sini, masih oke. Knob tekannya ini masih oke. Masuk ke dalam, kita lihat di inner lid-nya sudah seperti ini kondisinya, masih bagus ya. Ini bukanya tinggal ditarik aja. Bagian ini harus pakai 2 tangan sih harusnya. Seperti ini kondisinya, masih oke, masih bagus. Ini biasanya menahan airnya ke sini ya, sehingga tidak akan jatuh lagi ke nasi, yang biasanya mengakibatkan nasi tersebut asam ya, begitu. Aksesorisnya tinggal centongnya saja. Untuk centong sayurnya udah nggak ada, gelas takarnya juga udah nggak ada. Stainlessnya ini jarang saya gunakan, tapi kondisinya udah seperti ini, masih layak pakai. Ini kotor sih ya. Kemudian yang paling penting bagian inner potnya, ini dia, masih bagus gak kondisinya, anti lengketnya bagaimana sekarang. Nah ini dia, angkat kita lihat kondisinya seperti ini. Anti lengketnya masih berasa, masih licin begini, cuma ada scratch beberapa nih ya. Scratch ini karena beberapa kali saya nyuci berasnya di sini ya, langsung di sini, karena nggak mau repot, padahal nggak boleh, nggak disarankan langsung mencuci beras di potnya ini, karena ini tebal 2, sekian mili, jadi memang masih kuat, masih bagus, cuma agak sedikit gores saja di bagian dalam nih ya. Terus ke bagian bawahnya, wow, seperti ini. Ini elemen pemanasnya ya, elemen pemanasnya sudah gosong seperti ini. Pemakaian 1 tahun 5 bulan sudah gosong seperti ini. Saya sudah temukan penyebabnya kenapa bisa gosong begini, karena kalau habis nyuci beras di sini masih ada air-airnya, belum dilap sampai bersih, langsung disimpan di sini, ditaruh, kan panas ya. Bagian ini kan panas nanti ketika memproses, dan itu menjadi gosong begini. Ini udah nggak bisa dibersihin nih, udah sulit. Elemen pemanasnya seperti ini, tapi performanya nggak masalah. Cuma lagi-lagi kesalahan dari penggunanya ya. Tadi jatuh bagian penutup atasnya yang ini karena jatuh seperti ini pecah. Kemudian ini juga karena ada air, nggak dilap dulu bagian bawahnya. Itulah kesalahan kita ketika menggunakan. Oke, satu hal yang dulu menjadi pertimbangan membeli produk ini, yang pertama, desainnya keren banget ya, warnanya rose gold seperti ini, terlihat lebih premium, lebih elegan. Kemudian yang kedua, ini udah digital, jadi digital itu banyak suhunya, banyak menunya juga. Kemudian ya bisa memasak multifungsi lah begitu, dibandingkan yang masih standar cuma 2 suhu aja, cuma buat memasak dan menghangatkan saja. Di sini lebih banyak fungsinya. Kemudian yang ketiga, ini bisa ditunda nih proses memasaknya ya,
cocok nih zaman sekarang atau mungkin pas lagi bulan puasa begini. Bisa kita tunda sampai dengan berapa jam untuk proses memasaknya. Ketika pas bangun sahur udah mateng. Ini dibutuhkan ya, tapi saya jarang gunakan. Kemudian bagian inner potnya ini bagus banget. Sudah diamond coating, yang biasanya kalau ini di merek-merek yang mahal ya, harga 8 jutaan sudah diamond coating. Ini udah menggunakan diamond coating 5 lapisan. Terus tempat steamnya ini stainless. Jadi lebih baik dibandingkan yang biasanya plastik seperti itu ya. Kemudian inner lidnya bagian atas ini nih bisa dilepas, bisa dicuci, bisa dibersihkan. Yang lama kan atau yang biasanya solid begitu ya, harus nyucinya bersihnya agak sulit. Di sini aja ngelapnya begitu. Di sini ini seperti ini modelnya. Kemudian berikutnya yang menjadi pertimbangan ada handle-nya, memudahkan pas pemindahan. Kemudian ada lagi pegangan di sebelah sininya. Jadi kalau pas habis masak nggak akan panas, kita tinggal angkat seperti ini aja kiri kanannya, begitu ya. Jadi itulah kenapa pertimbangannya membeli produk ini. Harganya itu sangat kompetitif, yaitu sekitar 900 ribuan dulu pas beli. Jadi ini merupakan rice cooker yang terbaik waktu itu, menjadi pilihan saya untuk membeli. Merek Beko, sponsor resmi FC Barcelona. Ini merek asal Turki dan sudah nomor 1 sebagai brand freestanding home appliance di Eropa. Kabelnya bisa dilepas ya, bisa dicopot. Keren nih. Tampilannya seperti ini, masih berfungsi semuanya. Ini untuk menu bubur, menu cepat ya. Steam rice masih fungsi, quick cook biasanya saya pakai di sini quick cook saja. Wah, prosesnya kurang lebih 35 menitan. Kemudian menu-menu lainnya di sini ya, bisa kita pilih-pilih steam rice, porridge bubur, cake, beras merah, sticky rice, soup, yogurt. Gak kepake nih. Yogurt juga nggak pernah kepake. Menghangatkan kembali juga jarang. Biasanya dipakai cuma di quick cook saja. Untuk nasi aja sih. Beberapa menu yang lain nggak pernah dipakai. Yogurt nggak pernah pakai. Sup juga belum pernah pakai. Porridge paling. Porridge saya pernah coba bubur kacang hijau. Oke, hasilnya mantap. Sekitar 2 jam prosesnya. Kemudian beras merah juga jarang karena nggak enak ya. Padahal tuh sehat. Steam rice jarang juga. Apalagi yang atas ini. Ini semuanya jarang digunakan. Steam menu ya. Steam menu ini nih, corn, frozen food, spare ribs, dan manual ini jarang banget digunakan. Delay time juga jarang, nggak pernah pakai penundaan proses memasak. Kemudian ini juga jamnya ya bisa diatur min dan maksimumnya berapa lama delay time-nya, nggak pernah dipakai. Bagian bawahnya oke, seperti ini ya. Di sini tertulis made in China ya. Wattnya sendiri 780 sampai 925. Ya kalau daya kita 1200 di rumah aman, tapi 800 itu watt pertama aja, di 10 menit pertama aja. Kesananya dia nggak sebesar itu. Oke, saya rasa sekian ya untuk review ulangnya kondisi setelah 1 tahun 5 bulan rice cooker Beko. Dan di sini catatan ya, ada 2 kerusakan. Di bagian atasnya ini karena jatuh, dan di bagian bawah pemanasnya itu agak gosong, itu karena salah penggunaan juga. Tapi menurut saya masih oke untuk digunakan. Menghangatkannya juga maksimal. Dulu pernah basi sekali saja ketika memasak nasi, dan setelah selesai kita diamkan selama 6 jam. Langsung menghangatkan emang otomatis. Tapi ternyata kalau nggak dibuka dulu, nggak diaduk dulu, dia akan yang namanya basi kalau untuk digital rice cooker seperti ini. Jadi rice cooker digital ketika matang kita harus aduk dulu nasinya. Setelah itu baru tekan hangatkan. Gitu ya. Ini ada waktu menghitung maju nanti 1 2 3 4 5 6 jam sampai 24 jam. Tapi nggak baik juga sih nasi dihangatkan terlalu lama. Ya kalau bisa ya 6 jam lah untuk nasi dihangatkan. Sekian review dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di review-review berikutnya. It's not a game, it's a rich thing.